Dan waktu kita sasar itu kabutnya juga tebel banget. Akhirnya kan kita bingung nih, gimana nih apa mau lanjut naik? Soalnya kan kalau naik kita juga udah capek kan mau kembali ke Batu Kotak maksudnya. Itu udah lumayan jauh Mas tuh. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Uci. Kali ini saya di tempat Mas Joshua Suliman, nggak bakal menjadi narasumber tapi malah menjadi host. Seperti teman-teman ketahui, ternyata mahasiswa Siluman itu saya juga baru tahu kalau mahasiswa Siluman itu ada di Purwokerto ternyata studionya. Oke, kali ini saya mau kenalan dulu sama Mas Dito. Oh, Mas Dito. Oke, kali ini mau menceritakan pengalamannya di gunung mana, Mas? Di Gunung Sumbing. Gunung Sumbing via Sipetung. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 2018 sih. Waktu awal-awal baru mau mendaki gitu. Jadi masih apa? Pemula gitu lah. Oh, masih pemula. Oke, buat teman-teman, cerita ini kayaknya bakalan panjang dan bakalan sangat-sangat lama. Siapkan cemilan, siapkan kopinya juga. Selamat mendengarkan. Jadi perkenalin dulu ya kali ya. Nama gue Dito dari Purbalingga. Jadi waktu itu kan masih kuliah di Universitas Mercubuana. Jadi pas masih kuliah itu, pas libur kuliahan kita tuh bingung nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita sepakat kita mau daki gunung aja gitu kan. Daki gunungnya tuh awal rencananya tuh via Bowowongso. Iya. Setelah kita rembugan, ternyata yang ikut tuh 11 orang. 11 orang. Setelah 11 orang itu sepakat, akhirnya kalau nggak salah itu bulan Februari, sekitar tanggal akhir-akhir Februari lah, dan itu masih musim hujan. Iya. Setelah itu kita nyewa travel untuk ke sana. Nah, berangkat itu malam. Jadi waktu itu tuh ke daerah Wonosobo itu nyampe tuh sekitar jam tujuan, jam 7 atau jam 8 gitu. Dan pagi itu, Mas. Iya, pagi. Dan langsung ke base camp Bowowongso. Cuman di situ tuh kok ada yang aneh nih. Base campnya itu sepi banget, nggak ada siapa-siapa yang jaga gitu. Akhirnya kita cari-cari kan di situ kan, penjaganya di mana gitu. Pas sudah ketemu penjaganya, ternyata base camp itu tuh tutup. Berarti nggak ada informasi sebelumnya, Mas? Nggak ada pencarian? Sebenarnya jadi kesalahan kitanya tuh gini. Sebelum berangkat kita itu nggak ngontek dulu ke base camp Bowowongso, nggak ngontek. Terus kita juga nggak booking online gitulah. Intinya kayak karena pendakian sebelumnya itu kita langsung berangkat dan berhasil, ini kita langsung berangkat gitu, nggak persiapan kayak ngontak-ngontak gitu. Setelah di situ kan kita bingung lah, ini tuh kita gimana, udah jauh-jauh dari Jakarta masa nggak jadi naik gitu kan. Akhirnya si penjaga base campnya tuh bilang ke jalur Sipetung aja itu buka gitu kan. Akhirnya kan karena kita udah jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya kita milih jalur lain lah, via Sipetung. Walaupun kita nggak tahu via Sipetung itu gimana. Sebelumnya kan kalau Bowowongso kan karena nggak seramai Garung dan pemandangannya bagus, jadi milih situ. Kalau Sipetung kan kita nggak tahu nih kondisinya gimana. Betul. Cuman dari informasi dari petugas base camp doang. Akhirnya kita ke base camp Sipetung kira-kira mungkin 1,5 jam atau 2 jam lah, karena nyasar kan. Dan sampai di sana itu sekitar jam 12-an. Oh, siang itu? Iya, siang. Jadi emang karena awalnya udah ke Bowowongso, akhirnya kan nyasar ke Sipetung, jadinya waktunya tuh molor. Nah, karena molor, setelah sampai di base camp Sipetung kan kita packing lah, istirahat, sholat kayak gitu kan. Di situ juga base campnya kayak nggak ada orang gitu loh, sepi gitu loh. Sepi. Ini terus aku tanya ke petugas base campnya, katanya cuman 2 rombongan gitu yang naik. Cuman karena kita udah jauh-jauh, akhirnya kita tetap maksa naik, gitu kan, maksa naik sekitar jam 1, udah beres simaksi dan lain-lain, kita naik ke pos 1. Cuman pas di pos 1 karena udah siang kan, jadinya kita mesen ojek buat ke pos 1. Jadi
nyewa jasa ojek gitulah. Sekitar kalau nggak salah itu 20.000 per orang. 20.000 per orang. Dan jalur trek dari base camp Sipetung sampai pos 1 itu kan batu. Ya, jadi treknya tuh lumayan ngeri gitu, kayak lu kalau lihat di videonya tuh pasti ntar kelihatan dah kayak mau memicu adrenalin. Iya kayak gitu ya. Ada juga kalau yang aku tahu tuh ada yang naiknya tuh di depan ini loh, jadi kayak anak kecil yang di depan pengemudinya gitu, ada yang sampai kayak gitu. Setelah kurang lebih 15 menit kita tuh sampai di pos 1. Nah di pos 1 kita ngumpul lagi, jadi nggak langsung naik bareng gitu, nggak langsung naik sendiri-sendiri tapi kumpul dulu. Kumpul dulu, kita berdoa di kayak gazebo. Setelah itu kita mau berangkat, cuman pas mau berangkat ternyata hujan gerimis gitu loh, hujan gerimis. Akhirnya kita pakai mantel masing-masing, dan disitu kayak mantelnya kan warnanya warna-warni tuh, jadi kayak Teletubbies gitulah, kayak Teletubbies gitu kan, kayak Teletubbies. Setelah itu kan kita dari pos 1 tuh kita berhenti di Kiai Santri namanya, jadi kayak ada area namanya itu ada pelangnya Kiai Santri. Dan sebelum kita berangkat itu petugas base camp bilang gini, ntar kalau di Kiai Santri berhenti dulu ya, gitu, maksudnya suruh berhenti di situ gitu, jangan langsung naik gitu. Di sini kita mesti diem, nggak boleh lanjut dulu. Nah akhirnya kan karena kita udah inget pesan dari petugas base camp, akhirnya kita berhenti dulu gitu di situ. Kita udah ngumpul. Setelah itu istirahat sebentar, kita lanjut jalan. Cuman pas lanjut jalan itu teman kita ada satu, dia itu kayak udah kecapean banget, udah capek, kayak udah pelan jalannya gitu. Terus kita kan tanya kenapa gitu, udah duluan aja. Jadi pas kita mau nungguin dia nyuruh kita suruh duluan. Ya kan, jadinya kan akhirnya temen yang lain kan jalan dulu kan, jalan dulu. Dan anehnya setelah ngelewatin Kiai Santri itu kita jadi terpisah. Jadi terpisah jadi beberapa rombongan. Kalau nggak salah itu jadi 3. Jadi 3 ya. Pertama kan yang itu yang di belakang yang tadi kecapean, ya kan, karena dia minta suruh duluan aja, ntar ketemu di pos 2 gitu. Dan kita ngiyain kita ketemu nanti di pos 2 aja gitu kan. Dan yang kelompok pertama itu berada di depan, dan gue sendiri itu berada di depan. Jadi gue di depan, terus ada di tengah, terus tadi ada yang di belakang tuh yang minta ditinggalin gitu kan. Terus kenapa gue milih di depan itu, awalnya kita kan rencana mau ngecamp tuh di Lembah Suci. Ya kan, kita udah sepakat nih pas di base camp, ntar nendanya di Lembah Suci aja gitu kan. Setelah itu kan gue sama temen gue namanya Sigit berdua doang, akhirnya mutusin buat jalan duluan, buat ngecamp di Lembah Suci. Intinya diriin tenda dulu supaya ntar kalau teman-teman yang lain udah sampai tinggal istirahat gitu kan. Niatannya kayak gitu, niatannya. Setelah kita punya plan kayak gitu kan, gue sama Sigit kan jalan duluan di depan. Jalan di depan, dan yang di belakang itu karena jalannya pelan jadinya nggak secepat kita lah gitulah. Pas gue jalan di depan, gue pas sampai di pos 2 ternyata ada satu rombongan pendaki, dan itu pendaki dari Jogja. Cuman di situ mereka tuh kayak istirahat gitu loh, dia istirahat di situ, nggak lanjut naik gitu kan. Katanya kalau nggak salah tuh dia mau istirahat dulu karena cuacanya tuh lagi nggak bagus. Cuacanya nggak bagus. Tuh kira-kira berapa orang mas? Sekitar kayak 5 lah. 5 orang ya. Ngakunya itu dari Jogja. Karena kita udah saling sapa di situ, akhirnya kita permisi pamit kan. Lanjut jalan lagi. Pas lanjut jalan lagi, kita naik kan nyariin mana nih Lembah Suci gitu kan. Kok nggak ada gitu. Di situ nggak ada tanda atau plang gitu. Iya, itu nggak ada gitu. Jadi kita maksa tetap naik terus itu. Kita naik. Kok tetap nggak ada gitu. Sampai waktu itu hampir maghrib. Jadi tandanya tuh kayak gelap gitulah. Udah mulai gelap, terus hujan juga masih guyur gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat ambil headlamp buat nerangin jalan. Cuman headlampnya itu habis baterainya, jadi kayak tinggal urang-urang doang gitu loh cahayanya, jadi kan nggak terlalu jelas. Dan gue sama si Sigit terus nyari Lembah Suci masih belum ketemu. Pas lagi nyari kan
baterainya kan udah kayak mati gitu kan. Iya. Akhirnya gimana nih Git gitu kan. Akhirnya kita berhenti di satu lokasi yang area kayak kecil gitu yang kita pikir bisa buat diriin tenda. Iya kan, karena kita udah nyari-nyari lembah suci tapi nggak ketemu-ketemu kan. Iya. Akhirnya kita di sini aja Git gitu kan nggak ketemu-ketemu di lembah suci gitu. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Tenda yang di bawah Sigit itu tenda buat 5 orang, jadi tenda paling besar sebenarnya. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Cuman pas kita lagi diriin tenda belum sampai berdiri sempurna gitu ya. Tiba-tiba Sigit maksa langsung masuk. Nah, di situ ketahuan ternyata Sigit kayak kena gejala hipotermia. Jadi kayak udah nggak kuat gitulah dengan kondisi yang dingin, hujan, terus malam juga kan. Nah, gue yang lagi diriin tenda kan juga bingung nih. Kok langsung masuk Git gitu kan? Kenapa Git gitu kan? Gue juga bingung, terus dia kayak kedinginan gitu, kayak deg-deg gitu kan, kedinginan. Cuman karena udah terlanjur aku di luar lagi diriin tenda, akhirnya aku coba-coba pasang supaya tendanya bisa berdiri gitu ya. Iya kan. Cuman kok ini susah banget, terus aku kan juga tangannya kan udah kayak itu loh yang udah kedinginan gitu. Iya. Udah nggak bisa buat masang tenda udah secara mati rasa gitu. Iya, udah mati rasa. Akhirnya ya udahlah, tendanya seadanya aja gitu. Cuman pas aku mau masuk ke tenda itu nggak bisa, karena emang jalur masuknya tuh udah nggak bisa masuk buat orang gitu loh, kayak udah ngelepeh gitu loh. Iya. Tapi berarti tenda belum sempurna dan itu cuma Mas sama Mas Sigit. Iya, cuma berdua. Iya, berdua doang. Nah, akhirnya karena gue nggak bisa masuk, akhirnya gue di luar tenda. Cuman tutupan sama dobelan dari tenda tuh flysheetnya doang. Yeah. Akhirnya aku di situ senderan ke tanah. Jadi yang ditendakan Sigit dengan kondisi dia udah kayak kedinginan dan airnya itu masuk ke tenda sebenarnya. Dan aku sendiri di ini senderan di tanah sambil kayak gini, sambil kayak gini, kayak gitu. Nah, di situ kan kayak kondisinya kan kacau gitu lah ya, kacau kayak si Sigit kayak udah kayak kena hipo, terus akunya juga udah mulai pikirannya nggak karuan. Iya. Akhirnya gue nanya Sigit, Git kenapa Git gitu kan? Bilangnya dingin gitu kan. Nah setelah itu aku mikir kan, nih gimana nih si Sigit gitu kan? Gue mikirnya awalnya mau turun supaya minta bantuan sama teman-teman yang lain. Iya. Karena kalau Sigit sampai kenapa-napa kan ngeri juga gitu kan. Iya. Cuman gue juga mikir lagi, ini kalau gue turun kan gak ada center ya. Iya. Ntar gue misalnya turun nyasar ke dunia lain kan nggak lucu gitu kan. Atau malah gue turun nyasarnya ke jurang gitu kan. Jadinya ya udahlah, gue nyoba bertahan sama berharap supaya teman-teman gue bisa naik, supaya bisa bantu gue gitu lah sama Sigit. Karena tahu kan kalau di atas tuh masih ada gue sama Sigit yang nggak bawa logistik. Jadi yang bawa makanan itu yang ada yang rombongan kedua sama ketiga. Jadi yang kedua sama ketiga itu berbagi logistik. Sedangkan yang di depan tuh gue sama Sigit kalau nggak salah tuh cuman ngantongin ini susu, bukan susu sih, apa ya namanya ya, Frisian flag gitu. Iya, Frisian flag buat dikenyot doang gitu lah, buat dikenyot. Gue separuhan sama si Sigit. Nah di situ kayak udah nggak karu-karuan lah rasanya lah gitu ya. Gue paruhan sama Sigit, terus pas malamnya tuh gue nggak bisa tidur karena emang kondisinya dingin, hujan. Kalau kena air aja kayak kena silet gitu kan. Si Sigit juga kondisinya kedinginan. Gue mikirnya jangan-jangan gue di sini sama mayat temen gue gitu. Maksudnya temen gue takutnya udah meninggal gitu kan, udah takut gitu loh. Cuman gue udah kuat-kuatin aja, gue tanya terus tiap beberapa saat gue langsung nanya Sigit, Git gimana Git? Kalau ada suaranya berarti masih aman, aman gitu kan. Betul. Karena gue nggak bisa tidur ya, gue melek terus tuh dengan kondisi yang kedinginan. Gue juga berpikir gini, kalau di luar sana tuh banyak makhluk-makhluk lain yang lagi merhatiin gue sama teman-teman gue gitu loh, kayak lagi nontonin gue gitu loh, kayak lagi nontonin orang tersiksa gitu loh. Mikirnya kayak gitu. Nah pas karena gue penasaran juga kan dengan kondisi ya sekeliling kayak gimana, gue akhirnya ini kan berdiri terus lihat sekeliling dan bener-bener gelap gitu loh. Kan ada lampu senter HP yang tinggal beberapa persen gitu kan. Gue coba senterin ke sekeliling itu. Dan ternyata gue pas nyenter salah satu sudut tuh
kayak ada bayangan putih tinggi gede tapi diem aja, jadi kayak ngejogrok gitu loh. Oh ya. Tapi bentuknya nggak yang apa ya, nggak Kelihatan semuanya. iya nggak kelihatan semua, kayak jogrok gede gitu. Mungkin karena gue halusinasi kali atau gimana, karena udah kacau pikirannya ya, gue udahlah itu udah nasib gue kali ya gitu, nasib gue untuk merasakan seperti ini gitu. Iya. Dan gue di situ juga udah pasrah. Setelah itu kan gue langsung masuk ke ini ya, flashlight lagi. Iya. Dan di situ gue mikir udah pasrah kali, jangan-jangan ini akhir hidup gue gitu. Maksudnya udah pasrah dengan keadaan, dan ya kalau misalkan mati mungkin ini jalannya gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Nah setelah itu kalau nggak salah tuh kan gue lihat jam di HP itu jam 1 pagi itu hujan mulai berhenti, kan awalnya hujan terus tuh dari sore sampai malam gitu, hujan terus. Gue coba WhatsApp nih ke teman yang di belakang atau yang ada di yang nggak ikut pendakian gitu kan, gue coba WhatsApp. Tapi berarti emang posisi ada sinyal mas? nggak ada. Jadi maksudnya aku mau coba WhatsApp, cuman nggak ada sinyal gitu. Jadi ya udah, yang penting udah nyoba gitulah, udah nyoba ngirim pesan, siapa tahu pas lagi ada sinyal tiba-tiba kekirim gitu kan, kan pending biasanya. Cuman nggak ada sinyal, ya udahlah akhirnya gue maksain merem gitu, cuman tetap nggak bisa karena kedinginan dan kepikiran teman gue takutnya udah jadi mayat gitu maksudnya. Ya udahlah akhirnya gue nggak bisa tidur. Cuman beberapa jam kemudian gue dengar tuh ada suara pendaki kayak cewek, kayak pendaki lagi naik gitu loh, naik ke atas gitu. Oh kayak berbincang-bincang gitu? Iya kayak berbincang-bincang, kayak lagi ngobrol atau kayak lagi apa gitu. Cuman bukan dari jalur pendakian yang gue laluin. Jadi kayak dari bukan seberang jurang sih, seberang apa ya, seberang jalur gitu loh, kayak seberang jalur. Cuman emang suaranya nggak terlalu jelas, tapi kayak ada suara orang-orang ngobrol gitu. Terus gue mikirnya mungkin itu dari jalur sebelah gitu kan. Kan kalau nggak salah jalur Garung sebelahnya gitu, mungkin dari situ yang naik summit gitu, sekitar jam 3 atau jam 3:30 pagi lah. Nah di situ gue juga nanya bilang ke Sigit, Git ada pendaki gitu. Cuman si Sigit cuman gitu doang. Kayak ya udah kedinginan mungkin ya, kayak udah setengah sadar gitu. Setelah itu singkat cerita kan matahari kayak udah mulai kelihatan ininya, sinarnya. Iya sinarnya, warnanya kan udah mulai kelihatan. Gue bilang ke Sigit, Git udah pagi Git. Terus dia mungkin mulai melek gitu kan. Terus cahayanya kan mulai nyinarin tubuh kita nih, jadi kan rada hangat. Nah pas sudah kesinarin itu si Sigit kayak udah mulai gerak, jadi udah bisa gerak gitu kan. Nah mungkin energinya udah kekumpul lagi. Terus gue ajak ngobrol tuh udah bisa. Akhirnya sekitar jam berapa ya, mungkin udah rada terangan dikit, kita rencananya kan mau beresin tenda gitu kan, mau turun gitu kan, kita mau turun. Soalnya kan teman-teman kita udah nggak ada yang naik gitu. Cuman pas kita lagi beresin tenda, dari kejauhan dari bawah itu kayak ada orang jalan, kayak pendaki jalan. Oh ternyata itu teman-teman gua yang di belakang gua gitu kan. Dan karena kita lihat, akhirnya kita nungguin kan, kita mau udah beres-beres, akhirnya kita nungguin teman yang lain yang di bawah. Nah pas sudah sampai kan kita lapar banget nih, langsung nyari makanan, langsung minta makanan gitu. Dan ternyata setelah cerita-cerita sama teman gua yang di bawah juga ngalamin hal yang tidak enak juga, karena tendanya kan dipisah juga, dan tenda yang di tengah itu tenda yang kecil, sedangkan yang di tengah itu paling banyak orangnya. Dan yang paling bawah itu yang suruh ditinggalin, dia itu nggak nyusul rombongan yang di atasnya. Berarti nggak ikut summit, nggak naik? Iya nggak ikut summit, jadi yang belakang tuh sama sekali nggak kelihatan gitu lah, nggak ditungguin juga nggak ada gitu. Akhirnya di situ kita makan kan, gua sama si Sigit sih yang sangat kelaparan. Akhirnya makan yang kalau nggak salah itu biskuit Roma yang gue makan gitu, walaupun seadanya gitu. Setelah di situ kita ngobrol-ngobrol, ini nih diskusi nih, ini mau ke puncak atau enggak gitu kan. Karena lihat kondisi gue kan sama Sigit, cuman karena ada mataharinya udah mulai hangat, gue sama Sigit akhirnya mutusin ya udah nggak apa-apa naik gitu.
kita kuat kok gitu. Padahal tadi malam kita mengalami hal yang tidak enak banget gitu. Cuman gue nggak di situ gue nggak cerita full sih supaya yang lain tuh nggak terlalu khawatir gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat naik ke puncak. Waktu dari tempat gue camp sampai ke puncak itu sekitar 3 jaman lah, 3 jam atau 3 jam setengah sampai ke puncak. Dan itu nggak ada kendala-kendala yang berarti sih, lebih ke paling capek sama ya nggak ada makanan juga sih kan, makanannya dikit. Setelah kita sampai di atas, ternyata pas di atas tuh kabut, jadi kita nggak bisa lihat pemandangan yang bagus gitulah. Pas kita foto-foto juga kabut. Tembok gitu ya mas, nggak kelihatan apa-apa. Iya nggak kelihatan. Ntar juga ada videonya yang kita baru sampai yang langsung makan kayak orang kesusahan, kecapean juga ada. Terus kita ini foto-foto di situ. Terus rencananya kan sebenarnya kan ada puncak lain kan, puncak lain. Cuman kita udah nggak kepikiran lah. Kita udah kepikiran yang penting udah sampai puncak udah gitu. Dan di situ nggak ada pendaki selain rombongan kita. Sama sekali sepi banget. Oh berarti yang dari jalur lain yang udah mas dengar itu dari pagi nggak kelihatan? Nggak ada, ya nggak kelihatan. Mungkin karena kita udah kesiangan atau gimana. Jadinya udah nggak ada pendaki lain. Setelah kita selesai foto-foto dan ya mengabadikan momen lah gitu. Akhirnya kita mutusin buat turun. Cuman kan kabut tebel. Pas turun itu kabutnya tambah tebel. Nah pas di area Batu Kotak, kalau nggak salah tuh harusnya kan ke kanan. Kita malah ke kiri. Jadinya kita nyasar ke arah jalur kalau nggak salah tuh via Garung. Yang tahu itu kita kesasar tuh namanya Sukril. Jadi ada satu teman kita namanya Sukril tuh yang di depan yang nyari rute-rute jalur mana yang harus kita ambil gitu kan. Ternyata emang kita kesasar. Dan waktu kita kesasar itu kabutnya juga tebel banget. Akhirnya kan kita bingung nih gimana nih, apa mau lanjut naik? Soalnya kan kalau naik kita juga udah capek kan, mau kembali ke Batu Kotak maksudnya. Itu udah lumayan jauh mas tuh. Udah. Jadinya kita mutusin melipir ke sebelah kanan tapi di punggungan bukit yang kayak alang-alang gitu. Jadi kita jalan tapi kondisi kabutnya tebel banget. Ntar ada videonya juga yang bisa ditampilin. Susah cari jalur nih, jelas nih. Gimana Lang? Apanya? Ya tersesat gimana? Ya tunggu aja lah. Cuman pas di situ kan kayak nggak ketemu loh jalannya loh, karena kabutnya itu loh yang bikin kita nggak kelihatan jalur gitu loh. Dan kita juga jaraknya nggak jelas juga. Iya, cuman paling 2 meter atau 3 meter lah maksimal. Akhirnya setelah muter-muter mungkin hampir sekitar setengah jam lebih lah di situ. Belum nemu kan. Cuman alhamdulillahnya kabutnya tuh mulai hilang. Jadi pas mulai hilang, kelihatan tuh jalurnya. Akhirnya kita jalan terus dan ketemu jalur semula. Cuman emang beda dari awal yang kita naik, yang karena emang kita nyasar awalnya. Iya, karena itu motong punggungan. Iya, motong. Nah, pas sudah di tenda yang kita tadi, kita bawa tendanya, terus kita turun sampai di campnya kelompok kedua, ya kan? Campnya kelompok 2, kita di situ langsung masak nasi gitulah, istirahat, ya sekedar makan logistik yang tersisa gitu. Nah, di situ kita nemuin surat. Ternyata surat itu dari kelompok yang paling bawah yang minta ditinggalin gitu kan. Ternyata isi suratnya tuh dia itu udah turun duluan. Intinya mereka tuh masih tahu kalau dia udah turun duluan, nggak ikut naik gitu kan. Setelah tahu informasi itu akhirnya kita aman kan. Tenang, ternyata mereka masih ada cuman udah turun duluan gitu kan. Setelah itu sekitar jam 1 kita mutusin untuk turun. Nah, pas turun dari tempat camp kelompok 2 ini sampai ke namanya tuh pos Kiai Santri ini tuh masih bareng-bareng terus loh. Bareng-bareng terus. Cuman pas sudah sampai di Kiai Santri kan kita berhenti dulu. Ya kan? Kita berhenti dulu. Pas sudah ngelewatin Kiai Santri, kita mencar-mencar lagi. Jadi kayak tempat itu tuh kayak bikin kita jalannya misah-misah gitu loh. Tapi bukan karena sengaja ya, tapi kayak secara naluri gitu loh. Nah, pas sudah ngelewatin Kiai Santri itu kita jalannya kayak sendiri-sendiri, kayak pingin cepet sampai gitu loh. Cuman pas dari Kiai Santri sampai ke pos 1 itu gak ada kejadian yang aneh lah. Tapi intinya kita kepisah-pisah dan jalannya ngotot-ngototan gitu loh, kayak main cepet-cepetan gitu. Iya kayak gitu. Dan
nggak inget yang di belakang, intinya pingin cepet sampai. Nah pas sudah sampai di pos 1 kita istirahat lagi kan, istirahat, dan ternyata yang rombongan yang di paling belakang juga udah nggak ada, udah mungkin udah turun duluan. Karena udah kayak gitu kita mutusin buat naik ojek lagi karena udah mulai gelap dan udah capek. Akhirnya kita kan naik ojek dari pos 1 sampai ke base camp. Kita sampai di base camp itu sekitar jam habis maghrib lah, sekitar jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Di situ kita langsung beres-beres, bersih-bersih, dan bersyukur banget lah masih diberi keselamatan sampai base camp sampai selamat. Ya. Setelah base camp kan ini kan kayak langsung makan-makan gitu kan, makan-makan sambil bersih-bersih, terus sambil cerita tentang kejadian yang dialamin gitu, yang dialamin sama masing-masing pendaki gitu. Dan gue cerita juga versi gue yang kayak hampir udah pasrah lah di gunung itulah, di Gunung Sumbing, sama teman gue. Dan mereka juga mikirnya juga sama, gue pasti mengalami hal yang mengerikan lah di atas. Nah pas dengar cerita juga yang rombongan paling belakang itu, katanya setelah Kiai Santri dia itu kayak ngelihat sosok makhluk, ya nggak tahu, dia ceritanya sih nggak terlalu jelas ya, cuman setelah itu dia jadi down. Jadi setelah lewatin Kiai Santri itu dia jadi down, jadi suruh temen yang lain tuh suruh duluan, tapi dia nggak mau cerita alasannya. Maksudnya kalau kita mungkin ya kalau kita lebih aware kan, jadinya kita nggak usah ninggalin dia gitu loh, jadi nggak terpisah gitu. Dan gue sendiri mungkin juga nggak akan duluan juga, supaya cepat-cepat bikin tenda di atas gitu kan. Terus setelah cerita-cerita itu ya banyak yang saling menyalahkan lah antara satu sama lain. Harusnya kamu kayak gini, harusnya kamu jangan duluan. Intinya saling menyalahkan antara satu teman yang lain. Walaupun sekarang udah diselesaikan sih, cuman di situ kayak masih ada apa ya, rasa-rasa kurang enak dengan pendakian itu gitu. Dan yang itu teman satu gue itu ternyata dia juga cedera, yang minta ditinggalin itu ternyata juga cedera. Dan pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, petugas base camp juga bilang kalau di Kiai Santri itu kita harus jaga sopan santun gitu, dan kalau ada azan disuruh berhenti gitu. Terus dan dia juga bilang kalau ternyata yang naik itu cuman 2 rombongan atau 3 rombongan, cuman yang sampai ke atas itu cuman kita doang gitu. Iya. Tapi waktu masnya di tempat camp itu ngeliat pendaki lain nggak? Kalau yang di camp tuh kita nggak lihat sama sekali, cuman rombongan kita lihat tuh pas di pos 2 doang. Sama pas turun di base camp, oh iya emang ada rombongan gitu, rombongan lain. Oh iya, dan ternyata kita kan awalnya kan nyari-nyari lembah suci, gak ketemu. Dan ternyata setelah tanya ke petugas base camp, lembah suci itu yang ditempatin sama teman gue yang kelompok 2. Dan di situ emang nggak ada plang sama sekali. Jadi kayak area doang, tapi nggak ada tulisan. Jadi kita ngiranya itu lembah suci itu nggak ada gitu awalnya. Tapi tuh tempat campnya lumayan buat beberapa tenda, Mas. Iya, lumayan. Cuman emang nggak ada tulisan sama sekali. Kalau kondisi gelap kan, posisinya awalnya aku nggak tahu kan ini lembah suci mana, karena nggak bisa lihat area los atau enggak karena posisi malam. Jadi gue sama Sigit tuh maksa naik. Jadi itu sih masalahnya juga di situ. Nah setelah itu kan ya udahlah, emang udah jalannya kayak gitu kali ya kita ngalamin gitu. Akhirnya kita packing buat siap-siap untuk pulang, karena besoknya kan kita dulu kerja sambil kuliah. Besoknya tuh kita harus berangkat kerja gitu kan, jadi nggak bisa kita harus nginep dulu gitu, nggak bisa. Setelah itu ya udahlah, kita pulang dengan naik travel yang udah nunggu kita, dan sampai di Jakarta dengan selamat sih. Pengalaman itu sih kayak hal yang tidak bisa aku lupain sih selama hidup gue sih. Soalnya pas lagi di kondisi itu gue inget masa lalu, inget orang tua semuanya gitu. Dan kayak wah mungkin ini akhir hidup gue gitu. Cuman setelah itu ya gue bersyukur jadi pembelajaran buat gue buat pendakian selanjutnya. Misalkan kayak jangan pisah dari rombongan. Misalkan ada temen yang emang gak kuat, ya jangan ditinggalin gitu. Kalau misalkan kita emang merasa capek atau apa, kita bilang, dan jangan maksain juga gitu. Dan di pendakian selanjutnya gue juga udah jadi bukan pendakian pingin cepet sampai gitu loh. Intinya jadi lebih menikmati pendakian dengan jalan setapak demi setapak, bukan yang pingin cepet sampai ke puncak gitu. Itu jadi pembelajaran yang sangat wah buat gue lah. Hingga jadi pendaki yang lebih nyantai, lebih menikmati perjalanan. Mungkin itu sih pengalaman yang gue lalui waktu naik Gunung Sumbing pada tahun 2018 yang jadi membentuk gue menjadi diri gue yang sekarang.
Oke teman-teman, jadi itu pengalaman pendakian dari Mas Dito di pendakian Gunung Sumbing via Sipetung. Dan bisa dibilang itu pendakian kalau saya menyebutnya kalau nggak sopan udah kayak hampir mati lah ya Mas. Iya benar. Udah kayak hampir meninggal, dan dimana di satu sisi emang kalau kita melakukan pendakian seenggaknya kita harus bisa by step-nya, kayak mempelajari apa sih, misal kita hipotermia harus gimana, Iya. terus kayak penanganannya, terus emang kesalahan mungkin dibuat ketika kita tidak menyadari bahwa sesuatu hal yang akan terjadi di kemudian hari atau di waktu yang kedepannya, tapi kita tidak mengantisipasi sebelumnya Mas. Iya. Jadi kayak misal tadi pembagian tendanya salah, terus pembagian logistiknya Mencar dan Mas Dito sama Sigit. Mas Sigit ini nggak dapat logistik. Iya. Dan jadi mungkin untuk teman-teman yang mau melakukan pendakian, saya saranin buat kayak apa, sama-sama belajar sih. Kita harus mempersiapkan diri tentang apa aja yang harus disiapkan tentang pendakian, terus bagaimana cara menangani hipotermia dan lain-lain. Karena kalau cuma sekedar naik gunung, naik menikmati foto-foto dan langsung turun tanpa mengetahui risiko yang lebih besar, itu sangat membahayakan buat diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi di sini ada beberapa hal juga yang mau saya tanyakan ke Mas Dito tentang ketika awal Mas Dito itu nggak tahu bahwa itu lembah suci. Nah, ketika udah sampai situ itu posisi emang udah maghrib atau waktu ngambil headlamp itu Mas? Udah mau malam itu? Iya, bisa dibilang sih emang kayak mau ke petang gitu loh. Jadi pas kita jalan tuh emang nggak liatin nggak bisa lihat sekeliling gitu loh secara langsung. Dan kita pas pakai headlamp pun headlampnya nggak nyala terang gitu loh. Nyala terang. Iya. Berarti emang kesalahan nggak bawa cadangan baterai atau yang lainnya Mas? Dan emang nggak ada plang, jadinya kita nggak notice sebenarnya lembah suci di mana gitu loh. Oh iya. Dan yang kedua yang mau saya tanyain, ketika Mas itu keluar kayak penasaran tuh waktu malam-malam pakai senter HP nyarongin, tuh kira-kira lebih detailnya kayak sosok atau emang kayak kabut malam, kabut emang tebel gitu? Kayak sosok sih, kayak ngejogrok kayak gitu. Tapi nggak kelihatan atasnya atau bawahnya gitu? Jadi kayak badan dari kepala sampai ke bawah gitu. Tapi jadi kayak kain doang gitu? Iya kayak gitu. Oh. Dan di situ nggak ngerasa yang aneh-aneh atau yang mikir gimana Mas? Ya mikirnya udah pasrah Mas. Jadi kayak misalkan itu makhluk halus ya udah gitu, karena posisinya udah nggak mungkin aku bisa ngapa-ngapain. Yang penting kayak aku sama si Sigit tuh bisa bertahan sampai pagi gitu sih. Lebih ke kayak gitu. Nah, triknya waktu ketika kehujanan itu bisa kuat sampai nahan dingin kayak gitu gimana Mas? Kalau aku kan pakai flashlight ya. Mungkin karena aku pribadi tuh masih orang yang kuat tahan dingin. Jadi lebih kuat dibandingkan Sigit yang udah kayak gejala hipo gitu. Ya faktor persiapan sebelum mendaki lah. Jadi kan emang harus latihan fisik dan lain-lain gitu sih. Dan yang perlu teman-teman pelajari dan perlu teman-teman persiapkan sebelum pendakian, paling tidak kita harus mempunyai peralatan yang safety dan bisa pengetahuan kita itu lebih diluaskan lagi tentang gunung dan risiko dan bahaya yang kita hadapi ketika mendaki gunung. Karena kayak Mas Dito tadi sampaikan, ketika mendaki gunung udah hipotermia kayak gitu, dan Mas Dito posisi waktu itu nggak tahu harus gimana Mas. Iya nggak tahu. Jadi kalau ketika buat teman-teman yang emang mendapati teman atau tentang gejala hipo seperti itu, saya saranin waktu awal-awal jangan disuruh tidur dulu Mas. Jadi lebih baik disuruh duduk kayak gini, terus kaki lurusin, ganti pakaiannya semua, pakai pakaian yang kering, terus baru dikasih hangat-hangat, lah itu pakai minyak kayu putih atau pakai balsem. Terus baru kalau emang posisi emang nggak ada logistik, soalnya kalau ada logistik masih ada asupan atau ada kompor. Posisi nggak ada kompor Mas? Nggak ada. Jadi di belakang semua. Di belakang semua. Itu yang sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat riskan. Dan alhamdulillah dengan pendakian yang seperti itu ternyata membuat Mas Dito dan Mas Sigit ini menjadi lebih baik ke depannya dan membentuk jiwa dan karakter Mas Dito yang seperti ini sekarang. Oke, mungkin ada pesan dan pesan yang mau Mas Dito sampaikan ke teman-teman. Terus nih Mas, kan tadi kan yang nanganin gejala hipo gitu kan. Terus kalau yang kata orang misalkan harus skin to skin itu gimana? Apakah itu benar atau enggak? Kalau menangani gejala hipo gitu. Maksudnya gimana itu Mas? Yang kayak disetubuhi gitu loh. Wah, kalau saya sih nggak sependapat dengan itu, karena itu
termasuk perbuatan yang melanggar kaidah dan melanggar adat dan istiadat setempat. Dan bagi saya pun, karena itu kalaupun itu dilakukan dengan yang sudah muhrim, itu tidak selayaknya dilakukan di alam bebas dan di gunung seperti itu, Mas. Iya. Karena memang tindakan seperti itu malah memancing mereka-mereka yang tidak terlihat atau tak kasat mata. Jadi kayak kita bersikap seperti apa ya, sembrono gitu, Mas, kalau kata orang Jawa. Nggak sopan gitu. Nggak sopan. Jadi lebih baik kayak sesama jenis saling menghangatkan kayak pelukan atau sekedar menghangatkan tangan seperti diusap-usap. Dan itu lebih baik dan insya Allah lebih aman. Dan terus dibikinkan hangat-hangat, kalau saran saya sih mending air hangat, kalau enggak kayak teh gitu, Mas, buat diminum, baru dikasih pusar hangat-hangat kayak minyak kayu putih dan lain-lain, ganti baju, kalau bisa langsung masukin ke SB, Mas, badan. Kalau ada persiapan berarti beli kayak blanket aluminium foil gitu, Iya. buat ngangetin badan, insya Allah lebih aman. Mungkin juga karena dulu itu masih awal-awal ya. Jadi Iya. alat juga belum lengkap juga, terus pengetahuan juga nggak ada sih. Jadi satu rombongan itu emang ada yang udah pernah naik atau baru pemula semua? Ada, tapi itu yang di belakang. Oh, Jadi yang di belakang. Jadi emang karena emang kita tipe pendaki cepat waktu itu ya, Iya. yang pingin cepat sampai dan pingin dirin tenda, ya itulah resikonya. Jadi Oke, mungkin teman-teman itu pengalaman dan pendakian perjalanan Mas Dito di Gunung Sumbing. Ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang baru mencoba pengen buat naik gunung. Oke, Mas, silakan. intinya sih kalau pingin mendaki emang persiapkan semuanya sih, nggak cuman kayak logistik atau apa, tapi semua mental dan misalkan ada terjadi suatu masalah, kalian udah bisa tahu cara menanganinya. Ya. Belajar cara menangani hal-hal yang di luar di luar perkiraan lah. Contohnya kayak cuaca atau temen yang mengalami kejadian-kejadian hipo atau apalah. Ya. Seperti itu sih. Terus ya jangan kapok jika terjadi hal-hal yang di luar perkiraan juga. Soalnya itu bakal membuat karakter kita yang bakal lebih baik gitu sih. Udah. Oke. Dan juga nih kalau kalian yang pemula mungkin belum tahu tentang pendakian, terus nggak ada teman pendaki nih, kalian juga bisa pakai jasa porter. Dan jasa porter bisa kontak juga ke Mas Ozi ini. Dia juga seorang porter yang sudah malang melintang di daerah Pulau Jawa khususnya. Betul kan? Enggak, sebenarnya saya lebih suka menikmati alam gitu sih, Mas. Oh iya. Oke, mungkin sekian cerita dari Mas Dito. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari pendakian Mas Dito kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.